Jangan bilang otakmu capek kalau kamu masih scroll sampai subuh. Kita sering banget bilang, aduh, otakku mumet banget. Capek mikir. Tiap hari kok kayaknya makin gampang lupa ya. Tapi, pernah nggak kita berhenti sejenak dan nanyain, ini beneran capek karena mikir, atau capek karena nggak pernah dikasih kesempatan buat mikir secara utuh? Zaman sekarang, capeknya otak itu bukan lagi karena kebanyakan baca buku, riset, atau kerja berat, tapi karena kebanyakan konten ringan dan non-stop kita nontonnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, otak kita terus-terusan di-feed dengan video pendek, story, scroll, swipe, klik, lihat, lupakan, dan seterusnya. Begitu terus, kayak mesin yang dipaksa nyala tanpa henti, tapi isinya cuma cemilan digital. Hari ini, kita akan ngomongin satu fenomena yang diam-diam mematikan potensi berpikir kita semua. Brain rot. Brain rot itu istilah yang awalnya populer di kalangan Gen Z, terutama di platform seperti TikTok, Reddit, dan Twitter. Kalau diterjemahkan secara harfiah, artinya adalah otak yang membusuk. Serem ya? Tapi, tentu ini bukan soal otak yang beneran membusuk di dalam tengkorak. Brain rot itu adalah istilah hiasan yang menggambarkan kondisi ketika fungsi kognitif otak mulai menurun karena pola konsumsi konten yang tidak sehat, terlalu cepat, terlalu dangkal, terlalu banyak, dan terlalu sering. Otak kita ini luar biasa kompleks. Ia dirancang bukan cuma untuk menerima informasi, tetapi untuk memproses, menyusun ulang, menyimpulkan, bahkan menciptakan sesuatu yang baru dari informasi-informasi itu. Tetapi, ketika otak dikasih makanan yang cuma berisik, dangkal, cepat berganti tanpa waktu untuk mencerna, otak juga bisa jadi tumpul. Bayangkan otakmu itu seperti tubuh. Kalau setiap hari kamu cuma makan gorengan, mie instan, minum soda, ngemil keripik, lama-lama tubuhmu nggak akan bisa kerja optimal, kan? Kamu bakal cepat capek, gampang sakit, dan metabolisme juga jadi kacau. Nah, brain rot adalah junk food-nya otak. Kita dikondisikan untuk scroll terus-menerus. 10 detik liatin video orang nari, 15 detik liatin prank receh, 8 detik gosip artis, 20 detik fakta aneh, dan seterusnya. Kontennya sendiri mungkin nggak salah. Lucu, ringan, kadang juga informatif. Tapi, cara kita mengonsumsinya, yang tanpa henti, tanpa refleksi, tanpa prioritas, itulah yang pelan-pelan merusak. Dan yang paling menakutkan, kita nggak sadar karena kerusakannya nggak langsung terasa, tapi akumulatif. Pelan-pelan, semakin dalam, dan tiba-tiba tumpul aja gitu. Kita pikir otak kita sibuk, padahal sebenarnya otak kita cuma sibuk diputar-putar, bukan benar-benar berpikir. Seolah-olah aktif, padahal sebenarnya pasif. Dan inilah yang disebut brain rot, ketika otak kita kelelahan bukan karena kerja keras, tapi karena kebanjiran konten dangkal yang bikin ilusi kesibukan, tanpa substansi yang jelas. Otak yang dulunya tajam, reflektif, bisa berpikir dalam, perlahan berubah jadi otak yang hanya bisa menyerap, lalu melupakan. Tidak sempat membangun logika, tidak sempat mengembangkan ide, tidak sempat mempertanyakan apapun. Brain rot itu bukan penyakit medis, tetapi kalau dibiarkan, efeknya bisa lebih mengerikan dari sekedar kecanduan digital. Dia bisa bikin satu generasi kehilangan kapasitas untuk berpikir kritis, punya empati yang dalam, dan membuat keputusan jangka panjang. Nah, kira-kira kamu kena ciri-ciri brain rot ini nggak? Sekarang kalau kita cek, apakah kamu merasakan hal-hal ini? Pertama, kesulitan fokus. Nggak bisa duduk tenang baca artikel panjang tanpa pengen buka HP. Kedua, mudah lupa. Nonton video edukasi tapi 5 menit kemudian isinya udah hilang dari kepala. Ketiga, mikir jadi pendek. Lebih suka kesimpulan instan daripada proses berpikir yang panjang. Keempat, mental lelah, tapi bukan karena kerja. Rasanya capek terus, tapi bukan karena kerja keras ya. Lebih ke kebanyakan informasi yang nggak penting. Kelima, ketergantungan dopamin instan. Rasanya kosong kalau nggak scroll, kayak butuh suntikan kesenangan yang cepat banget kita perlukan. Kalau beberapa poin ini relate, waduh, kamu mungkin udah masuk fase awal brain rot. Kenapa sih ini bisa terjadi? Apakah kita bisa menyalahkan teknologi? Enggak juga. Salahkan algoritma? Ya, sebagian iya bisa juga sih.
Tapi yang paling berperan sebenarnya adalah kebiasaan kita sendiri. Teknologi, mau secanggih apapun, tidak pernah jalan sendiri. Algoritma di media sosial itu cuma cermin. Ia menampilkan apa yang kita klik, apa yang kita sukai, apa yang kita tonton sampai habis, replay, dan share ke grup WhatsApp. Jadi, kalau setiap hari algoritma menampilkan video lucu, drama selebriti, atau fakta aneh tapi nggak penting, atau anomali, itu karena kita sendiri yang doyan. Masalahnya bukan sekedar kontennya yang receh. Masalah sesungguhnya adalah kenapa kita begitu ketagihan sama yang cepat, ringan, dan menghibur sesaat. Jawabannya ada di satu kata, dopamin. Setiap kali kita menonton video yang lucu, seru, atau bahkan cuma satisfying, otak kita mengeluarkan dopamin. Dopamin itu hormon senang. Dia seperti hadiah kecil dari tubuh setiap kali kita merasa puas atau happy. Scroll, nemu video lucu, ketawa, otak senang, keluar dopamin. Dan seperti anak kecil yang baru tahu rasa permen, otak kita langsung bilang, lagi dong, satu lagi dong. Nah, akhirnya, tanpa sadar kita masuk ke siklus yang sangat adiktif. Satu video pendek jadi 5, 5 jadi 20, tahu-tahu udah sejam lebih, dan otak kita nggak dapat nutrisi sama sekali. Karena yang kita konsumsi bukanlah sesuatu yang memicu berpikir, menganalisis, ataupun merenung. Yang kita konsumsi hanyalah konten cepat yang memberi kesenangan instan, tanpa kedalaman, tanpa tantangan, tanpa jeda. Nah, otak kita juga bisa overweight. Bukan karena banyak pengetahuan, tapi karena kebanyakan informasi ringan. Kalau sekarang kita bisa menyebutnya obesitas data dangkal. Informasi yang numpuk tapi nggak pernah dicerna. Fakta yang dibaca setengah, lalu langsung disimpulkan mentah-mentah. Berita yang viral, tapi cuma dibaca judulnya. Video edukasi 30 detik yang dipotong dari kuliah 3 jam, lalu dipercaya mentah-mentah. Padahal otak itu ibarat otot. Kalau dilatih, dia itu kuat, tajam, dan tahan lama. Tapi kalau cuma dimanjakan, dikasih hiburan terus-menerus, dia bisa lemah. Refleks mikir jadi lambat. Fokus gampang pecah. Dan yang paling bahaya, kita mulai kehilangan rasa penasaran. Rasa ingin tahu yang sehat. Apa sih dampak jangka panjang dari brain rot ini? Yang pertama, menurunnya kemampuan analisis. Kita jadi cepat percaya hoax. Nggak kuat debat sehat dan nggak tahan informasi yang kompleks. Yang kedua, kesulitan membangun opini. Otak kita hanya jadi penumpang, bukan pengemudi. Kita cuma ikut arus tanpa filter yang kritis. Ketiga, turunnya kapasitas kerja dan belajar. Mengerjakan tugas 30 menit saja jadi berat, karena fokusnya sudah rusak. Keempat, kehilangan kreativitas. Karena otak cuma bisa mereplikasi apa yang dilihat, bukan menciptakan dari proses berpikir, sehingga kreatif kita juga akan turun. Kelima, kecemasan sosial. Karena terlalu banyak membandingkan hidup kita dengan konten orang lain. Ya, seperti standar TikTok, standar Instagram, dan standar-standar lainnya. Jadi brain rot bukan cuma soal kesehatan otak, tapi juga masa depan cara kita berpikir, bekerja, dan hidup. Mau terus-terusan kena brain rot? Lalu gimana nih solusinya? Tenang, ini bukan akhir dunia. Otak manusia luar biasa elastis. Kita bisa sembuh asal disengaja. Berikut beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menghindari brain rot. Yang pertama, digital diet. Jadi menentukan jam bebas HP misalkan. Minimal 1 jam pertama bangun di pagi hari dan 1 jam sebelum tidur. Kedua, coba konsumsi konten lambat seperti membaca buku fisik, mendengarkan podcast panjang, menonton film dokumenter. Bukan menonton ulasan film yang dipercepat ya. Jadi, kita biasakan otak untuk menyukai proses berpikir yang panjang. Ketiga, berpikir aktif setiap hari. Seperti apa? Menulis. Menulis apapun. Buat mind map. Menceritakan ulang apa yang kamu pelajari dengan kata-katamu sendiri. Keempat, mengurangi multitasking digital. Fokus satu aplikasi dalam satu waktu. Jangan nonton YouTube sambil scroll IG dan balas WA. Kelima, aktivitas fisik dan diam. Jalan kaki tanpa liatin HP. Bengong asik menikmati alam. Atau sekedar duduk diam dan merenung. Ini membantu otak untuk meriset. Ya, contohnya seperti ngedefragmen komputer lah. Keenam, melatih toleransi terhadap kebosanan. Biasanya kreativitas itu lahir karena kita punya banyak waktu. Jadi, kalau kita merasa bosan, itu jangan buru-buru cari hiburan.
Nah, kalau misalkan kamu sudah melakukan langkah-langkah itu secara simultan, bayangin aja, otak kita tuh bisa semakin kuat. Karena apa? Otak kita kan kayak otot ya. Kalau terus dikasih cemilan, dia lemah, tapi kalau kita latih dan beri nutrisi yang bermanfaat, dia akan semakin kuat. Jadi, jangan bilang otakmu capek kalau kamu masih belum pernah kasih ruang buat dia berpikir utuh. Masih terus kasih makanan instan, tapi nggak pernah disuapin makanan berat yang bergizi. Kita hidup di mana akses ke ilmu itu terbuka lebar. Tapi justru karena terlalu banyak, kita jadi kehilangan arah. Bukan kekurangan informasi, tetapi kelebihan gangguan. Mulai sekarang, mari belajar untuk jadi lebih sadar terhadap apa yang kita konsumsi tiap hari. Karena kita bukan cuma apa yang kita makan, tapi juga apa yang kita pikirkan. Kalau kamu merasa video ini ada manfaatnya, jangan lupa like, share, and subscribe. Kita akan bahas banyak hal lain yang menarik ke depannya di channel ini. Dan terakhir, coba tulis di kolom komentar apa kebiasaan digital yang paling susah kamu tinggalkan. Dan kenapa menurutmu itu bikin otak makin capek. Aku tunggu ceritamu, karena dari cerita-cerita itu kita bisa belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!